Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Alhamdulillah terima kasih kepada para sahabat kita sehat bahagia yang telah meluangkan waktunya di malam hari ini. Kita bisa kita bisa mengikuti seminar ini yaitu tentang pola makan sehat pasca Ramadan. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum kita dari pemateri kita yaitu Bu Widya Hastuti. Nama lengkapnya adalah Bu Widya Hastuti, SKM MKes, Kepala Kereta Masyarakat, Sarjana Kereta Masyarakat, Magister Kesehatan. Beliau merupakan dosen jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Lalu lulusan dari S1 Kesehatan Masyarakat Indonesia, S2 Masyarakat Unpad. Pada tahun 2023 tentang potensi bahan pangan lokal berbasis tepung dari olahan ikan patin, kacang merah, dan pisang kepok sebagai alternatif makanan selingan remaja putri. Lalu, beliau juga mendapatkan sertifikat ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2002 tentang yang pertama adalah produk unggulan crispy ikan patin dan kacang merah sebagai alternatif makanan selingan tinggi protein bagi remaja putri penderita anemia. Lalu yang kedua, produk unggulan snack bar berbasis tepung dengan olahan ikan patin, kacang merah, dan pisang kepok sebagai alternatif makanan selingan remaja putri penderita anemia. Lalu yang ketiga, formula serbuk edamame sebagai alternatif makanan internal bagi penderita dislipidemia. Yang keempat, serbuk rendah protein 40 untuk penderita gagal ginjal pradialisis. Yang kelima, video pelatihan pembuatan crispy ikan patin dan kacang merah kepada pelaku usaha di Desa. Demikian kurikulum kita dari pemateri kita. Alhamdulillah penelitian dan ilmunya insya Allah banyak. Nah, diharapkan untuk peserta bisa mengikuti acara ini sampai akhir gitu. Dan nanti kalaupun ada pertanyaan, silakan ditanyakan via chat. Nah, langsung saja kita ke pematerinya supaya mempersingkat waktu juga. Silakan kepada Bu Widya Hastuti, saya persilakan untuk memberikan materi. Ya, alhamdulillah nuhun jazakillah khairan katsiran. Teh Salma juga semua para sahabat kita sehat bahagia ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang berbahagia tentunya ya para sahabat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat tiada terkira, nikmat iman ya, nikmat semangat untuk berjuang. Pada malam ini kita sama-sama sharing ya. Mungkin teman-teman, sahabat kita sehat bahagia tentunya pengalamannya jauh lebih banyak ya. Di sini kita sama-sama berbagi, sama-sama sharing ya. Baik, terima kasih. Ya, saat ini kita baru saja memasuki pasca Ramadan ya. Nah, tentunya banyak sekali nih dinamika-dinamika pasca Ramadan ya. Wah, pokoknya mah setelah Ramadan ini banyak cerita-cerita lah seperti itu ya terkait dengan pola makan sehat. Nah, saat ini kita sama-sama ya sharing mengenai pola makan sehat pasca Ramadan. Ya, next. Ya, mengapa sih pola makan sehat pasca Ramadan itu penting? Nah, yang ini adalah tersurat ya di dalam firman Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 31 ya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mengapa sih kita tidak boleh berlebih-lebihan? Nah,
Ternyata ya ketika kita makan berlebih-lebihan salah satunya ya pada hadis As-Shahihah nomor 342, sesungguhnya orang yang paling kenyang di dunia, mereka adalah orang yang paling lapar di hari kiamat. Nah, insya Allah kita tidak termasuk golongan yang ini gitu ya. Kemudian jika kita kebanyakan makan akan membuat malas dan banyak tidur, sehingga banyak kehilangan waktu kita yang harusnya kita bisa mengerjakan banyak hal dengan terlalu kenyang akhirnya ngantuk ya karena, eee, oksigen di dalam otak itu, berkurang ya sehingga timbul ngantuk. Ya, terima kasih, next. Oke, next. Ya. Nah, mengapa pola makan sehat pada pasca Ramadan ini penting? Nah, baru saja kita merayakan Idul Fitri ya, heeh. Dan di Indonesia, Idul Fitri ini selalu identik dengan makanan tradisional yang kaya rempah, kaya bumbu, dan mengandung tinggi lemak ya. Ini seperti opor ayam, rendang, gulai ya, sampai ke ini ya, sambal goreng ati ya. Nanti ada ketan gitu ya, ketan goreng, ada tumisan, wah pokoknya sangat tinggi lemak ya. Nah, selain itu, terdapat kue khas Lebaran seperti nastar, kastengel, putri salju, dan lain-lain yang mengandung tinggi karbohidrat dan tinggi gula, gitu ya. Nah, seringkali Lebaran ini dianggap sebagai waktu untuk makan sepuasnya. Ya, beberapa orang ini seperti ini, gitu. Kita insya Allah tidak ya. Para sahabat sehat dan bahagia tentunya tidak ya, tidak seperti ini gitu ya. Nah, hal tersebut tentunya berdampak tidak baik untuk kesehatan setelah, pasca Ramadan ini ya. Sehingga sangat penting untuk menerapkan pola makan sehat pasca Ramadan agar terhindar dari penyakit serta menjaga badan tetap sehat dan bugar. Ya, next. Nah, ya next. Ya, nah ini adalah beberapa contoh pola makan sehat pasca Ramadan ya. Yang pertama ya, membatasi porsi makan gitu ya. Tipsnya mudah saja, menggunakan piring yang lebih kecil sehingga jumlah porsi makan yang dikonsumsi akan terbatasi gitu ya. Jadi kalau Ramadan kita, makan ketupat, pakai opor, apalagi pakai rendang, atau ada gulai, ada sambal goreng ati, dan lain-lain. Pilih piring yang kecil saja ya, jadi membatasi, jumlah atau porsi makan ya, makan dengan jumlah yang sedikit hanya untuk mencicip saja gitu ya. Jadi boleh makan rendang tapi hanya sekedar cicip, boleh makan gulai hanya sekedar cicip, boleh makan, kue-kue yang tadi ya, kue-kue lebaran yang wah enak-enaknya luar biasa, boleh sedikit saja dicicip gitu ya, dan berhenti makan sebelum merasa terlalu kenyang ya. Itu, yang pertama ya, jadi membatasi porsi makan ya. Yang kedua, membatasi atau menghindari makanan tinggi kalori gitu. Nah, pada saat lebaran ya, pasca Ramadan itu banyak hidangan-hidangan makanan bersantan ya, yang biasa itu ada di setiap rumah itu pasti ada opor ya, opor ayam. Nah, opor ayam ini sangat tinggi kandungan santannya ya. Nah, santan merupakan bahan makanan yang berasal dari perasan kelapa ya, daging kelapa dan mengandung tinggi lemak jenuh gitu ya. Nah, mengkonsumsi santan berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh dan dapat memicu timbulnya penyakit seperti hipertensi, jantung koroner, maupun stroke. Ya, heeh. Ini berdasarkan penelitian Amalia dan Aziza tahun 2021 ya. Jadi ini sudah terbukti secara ilmiah bahwa mengkonsumsi santan berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol, penyakit jantung dan stroke ya. Baru saja beberapa minggu lalu teman saya mudik ceritanya ya ke daerah Solo. Nah, di sana itu banyak makanan-makanan kayak tengkleng ya, tut dan lain-lain itu, beliau tuh makan, ternyata langsung dirawat di rumah sakit, kakinya lemes ya, tidak bisa digerakkan. Itu adalah serangan stroke ya.
sehingga harus berbaring di rumah sakit. Jadi bukannya mudik malah sakit, malah dirawat masuk IGD ya. Itu sayang sekali ya karena tadi tidak dapat mengendalikan ya hawa nafsunya terhadap makanan-makanan yang enak-enak pada saat pasca Ramadan ini gitu ya. Ya. Ya, nah ini ya pola makan yang sehat ya. Setiap kali konsumsi makanan mengacu dengan 5 kelompok pangan. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan air putih gitu ya. Nah, konsumsi makanan ini sesuai dengan isi piringku untuk memenuhi gizi seimbang. Isi piringku adalah ya, kalau kita lihat satu piring, porsi untuk dewasa ya, eee, nasinya, makanan pokok itu hanya 2/3 bagian, heeh. Kemudian, 1/3 bagian itu lauk pauk dan yang setengahnya lagi itu terdiri dari buah dan sayuran. Dan cara mengkonsumsinya, para sahabat kita sehat bahagia ya, didahulukan buah-buahan dulu atau sayur-sayuran dulu, gitu. Jadi jangan buah dan sayuran di akhir itu salah ya. Jadi kalau mau makan dibiasakan buah dulu karena sangat baik untuk pencernaan, dia transitnya cepat ya, baru, makanan yang lain. Kalau kita kan biasanya buah di akhir. Nah, kalau sekarang tuh sudah tidak berlaku lagi buah di akhir dan sayuran di akhir. Jadi harus buah dan sayur di awal, baru kita makan nasi dan hewaninya. Jadi begitu makan buah, makan sayur itu sudah terasa kenyang ya. Nah, sehingga kita dapat, mengendalikan keinginan kita untuk makan berlebih ya, Jadi ingat porsi isi piringku ya. Nah, jadi setengah piring untuk, karbohidrat dan lauk pauk dan setengah piringnya untuk buah dan sayuran ya. Makan buah dulu dan sayuran ya. Baik, next. Ya, next. Nah, ini ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih setidaknya 2 liter atau 8 gelas setiap hari ya. Jadi diukur tuh kalau bisa ya, para sahabat kita sehat bahagia, minimal 2 gelas. Minimal 2 liter atau 8 gelas setiap hari ya, jangan kurang. Karena minum air putih ya setelah merayakan Lebaran biasanya kita bersilaturahim hingga hari ke-7 Lebaran dan alangkah baiknya untuk memilih air putih ketika bertamu ya. Misalkan ditanya mau minum air putih, mau minum teh, atau mau minum sirup, pilih air putih ya. Oh ya ini yang keempat ya, tadi yang ketiga adalah membatasi makanan tinggi gula. Nah, penting sekali sebelum kita membeli suatu produk, kita membaca label terlebih dahulu. Label nilai informasi gizi dari setiap makanan atau bahan makanan yang akan kita beli gitu ya. Membatasi konsumsi kue-kue lebaran, minuman kaleng, sirup, aneka teh kemasan, maupun minuman bersoda ya untuk membatasi makanan tinggi gula dan mengganti dengan jus buah tapi tanpa gula. Dibiasakan ya kalau mengkonsumsi jus buah tanpa gula ya gitu. Oke, tanpa gula ya. Ya, next. Ya, ini ya, batasi konsumsi gula, batasi konsumsi garam, batasi konsumsi lemak. Nah, ya, gula ini ya per hari itu hanya 4 sendok makan atau 54 gram. Ini sudah termasuk untuk minuman, untuk kue-kue yang kita makan gitu ya. Dan gula ini juga banyak terdapat atau glukosa ini banyak terdapat pada sumber karbohidrat. Jadi nasi itu glukosanya tinggi. Jadi di sini 4 sendok makan tidak termasuk glukosa yang ada di dalam nasi gitu ya.
Nah, kurangi konsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula tinggi. Jadi lebih baik konsumsi buah dan sayur sebagai camilan. Jadi biasakan saat pasca Ramadan ya kita cari saja camilan-camilan, misalkan buah-buahan ya, atau sayuran-sayuran yang di sepan-sepan gitu ya, kita bekal aja, kita rebus sendiri saja gitu ya. Kemudian garam. Nah, kurangi konsumsi makanan dengan kadar garam tinggi. Nah, gitu ya. Kita sudah nih membatasi garam, tetapi ternyata kita tetap banyak mengkonsumsi kecap, makan bakso, kecapnya banyak gitu ya. Udah baksonya pedes, sausnya banyak, juga ditambah kecap gitu ya. Nah, jangan menambah garam atau kecap pada makanan yang telah tersaji. Biasanya apa saja sih yang ditambah kecap? Kalau makan kupat, kalau makan lontong ya, itu selalu ditambahkan kecap. Nah, jadi setelah kita ketahui bahwa jangan menambahkan kecap pada makanan yang sudah disajikan, maka ya hindarkan gitu ya, karena pada kecap ini sangat tinggi kandungan garamnya ya. Selanjutnya lemak, kurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak atau digoreng ya. Memasak dengan cara tadi ya supaya menghindari goreng-gorengan, caranya direbus, dikukus, atau dipanggang. Tadi ya kaitan dengan santan. Santan misalkan kita punya opor nih di rumah tidak habis lalu kita panaskan, kita hangatkan. Lalu ada, rendang kita panaskan lagi ya beberapa hari. Nah, ini yang berbahaya, lemak atau santan yang sudah dipanaskan berulang-ulang ya, lemaknya itu berubah menjadi lemak trans ya. Lemak trans ini lemak dengan rantai panjang sehingga dapat menyebabkan penyakit, salah satunya penyakit stroke, jantung gitu ya. Jadi sangat tidak baik kita menghangat-hangatkan makanan yang mengandung santan atau mengandung lemak tinggi ya. Kalaupun kita mau membuat opor, buatlah satu kali penyajian saja atau untuk satu hari 24 jam. Gitu ya. Jadi jangan dihangat-hangatkan karena lemaknya akan berubah menjadi lemak trans yang sangat berbahaya bagi kesehatan ya. Ya, next lanjut. Nah, kandungan gula dan kalori pada kue dan produk minuman. Ya, ternyata nih ya, para sahabat kita sehat bahagia, teh pucuk itu kandungan gulanya tinggi 18 gram ya. Bayangkan, kemudian ada teh Javana 14 gram, ada teh kotak enak sekali ya, panas-panas terus dingin gitu ya. Cuaca panas minum teh kotak yang dingin atau itu segar sekali, tapi kandungan gulanya tinggi, 17 gram. Ya, padahal tadi kita dianjurkan ya hanya 54 gram per hari dari keseluruhan total makanan yang kita konsumsi, tidak boleh lebih dari itu. Jadi kalau minum teh kotak sehari satu atau dua bahkan ya, terus minum sirup juga, makan kue-kue juga yang manis-manis. Wah, itu sudah lebih dari batas yang dianjurkan. Teh botol 15 gram, teh hijau 16 gram gula, kemudian nih es tea ya, lalu teh gelas new ya 16 gram, fruity 42 gram. Waduh, banyak sekali kandungan gulanya ya. Nih, kemudian ada kopi juga kandungan gulanya tinggi. Ada minuman-minuman jelly ya, lalu ada apa nih? eh, untuk yang sakit tenggorokan tuh ya juga ada kandungan gulanya. Kemudian ternyata Yakult juga gulanya tinggi ya 10 gram satu botol kecil. Jadi kalau kita konsumsi dua saja udah 20 gram. Bahkan kadang kita mengkonsumsinya Yakult itu lebih dari dua ya. Nah, coba lihat di kemasannya ya, perhatikan berapa sih kandungan gulanya ya. Wah, ini minuman-minuman ini sangat tinggi ya. Belum lagi dari kue-kue lebaran nih, ada putri salju, itu ya kalorinya tinggi, 150 kilokalori, kemudian semprit 135 kilokalori, lalu choco chip 100 kilokalori. Itu 3 buah loh, 3 buah ya. Kalau kita makan lebih dari 3 buah, wah udah tinggal dikali saja ya.
Kemudian lidah kucing 80 kilokalori, nastar 100 kilokalori ya, 3 buah ya. Kemudian, ini, apa nih, kering kacang 100 kilokalori ya. Bayangkan ya, nanti bisa dihitung-hitung ya. Tadi kan ya prinsipnya boleh, makan kue-kue ya lebaran, tapi tadi batasi porsinya, hanya sekedar icip-icip gitu ya. Ya lanjut next. Nah yang kelima ya, perbanyak konsumsi buah dan sayur gitu, makan buah dan sayur setiap hari gitu ya, Jadi setiap anggota rumah tangga mengkonsumsi minimal, 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran. Nah itu ya. Nih, bagi orang dewasa, bagi orang Indonesia ya, untuk balita, anak sekolah itu 300 sampai 400 gram buah dan sayur per hari. Kalau untuk remaja dan dewasa 400 sampai 600 gram buah dan sayuran per hari. Jadi, sayuran itu satu mangkok 100 gram, tapi satu mangkok yang utuh tuh misalkan sayur bayam, padat tuh 100 gram ya, bukan kuahnya saja yang banyak, tapi yang dihitung adalah isinya, bukan kuahnya. Kuahnya sih penuh satu mangkok, tapi sayurannya sedikit, itu mah bukan 100 gram ya, gitu ya. Nah, sayuran dan buah ini kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita, yaitu dapat meningkatkan kesehatan saluran cerna dan penglihatan. Ya, kemudian menurunkan resiko penyakit seperti kanker, jantung, penyakit hati, stroke, diabetes, anemia, dan menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, serta meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi sangat baik sekali manfaat dari mengkonsumsi buah dan sayur ya. Next. Ya, para sahabat kita sehat bahagia, kita lanjut ya yang keenam nih. Pola makan pasca Ramadan ya, melanjutkan saum sunnah setelah Lebaran gitu ya. Ada penelitiannya ternyata dilakukan oleh Fernando tahun 2019 ya. Jadi selama berpuasa itu rata-rata berat badan turun sebanyak 1,34 kilogram. Akan kembali meningkat beberapa minggu setelah Ramadan berakhir. Jadi ternyata penelitian ini menunjukkan bahwa setelah Lebaran berat badan itu meningkat drastis. Pada saat puasa turun, tapi pada saat setelah Ramadan meningkat. Nah, ini penelitian ya sudah terbukti secara ilmiah sehingga kita jangan mengkonsumsi makanan berlebih-lebihan pasca Ramadan supaya tidak terjadi peningkatan berat badan yang berlebihan ya. Nah, lakukan saum sunnah setelah Lebaran, misalkan dengan melakukan saum Syawal selama 6 hari. Atau bagi wanita langsung melakukan puasa qadha ya. Setelah itu dapat membiasakan untuk melakukan saum sunnah Senin Kamis atau saum Daud selang-seling 1 hari. Hal ini bisa mempertahankan berat badan normal dan tubuh menjadi sehat karena dengan saum itu tubuh kita melakukan detoksifikasi secara alamiah ya. Jadi Masya Allah luar biasa sekali manfaat saum ini ya. Oke, yang ketujuh melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik dikatakan cukup ya apabila melakukan latihan fisik selama 30 menit setiap hari atau minimal 3 sampai 5 kali dalam seminggu ya. Kita senam, bersepeda, jogging gitu ya. Itu sangat menyehatkan. Ini ditunjang dengan hasil penelitian dari Mutmainah tahun 2022. Jadi terjadi perbaikan profil lipid pada penderita penyakit jantung koroner tanpa kontraindikasi yang melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang sampai tinggi. Jadi perbaikan profil lipidnya itu baik ya karena latihan berolahraga, melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi tubuh kita ya. Next, para sahabat kita sehat bahagia. Nah, berikutnya adalah penyakit yang sering terjadi pasca Ramadan. Yang pertama itu diare gitu ya. Aduh sering sekali nih. Betul, ini mah di lingkungan keluarga saya terjadi ya. Jadi suami itu pasca Lebaran diare sehingga aduh sudah nggak bisa kemana-mana gitu ya. Ternyata ya
Akibat perubahan pola makan setelah berpuasa dan mengkonsumsi banyak makanan pedas saat Lebaran. Wah, coba misalkan pas saat Lebaran tuh ya biasanya nih para anak muda tuh bakso. Wah, pedas, asem. Wah, pokoknya mah pedasnya juga sampai level berapa gitu ya. Jadi sering terjadi diare gitu di dokter sampai pasiennya banyak karena ini penyakit pasca Ramadan, diare itu yang nomor satu ya. Yang kedua radang tenggorokan, ini sering ya. Nah ini ya karena banyak mengkonsumsi makanan pedas, kemudian minum es, lalu mengkonsumsi gorengan-gorengan atau keripik-keripik sehingga radang tenggorokan ya. Dan bahkan keterusan nih kalau sudah radang tenggorokan, pulihnya lama gitu ya. Makannya mah nikmatnya sebentar, tetapi pulihnya lama. Jadi ya kita antisipasi, kita cegah, kita tahu kondisi tubuh kita, toleransi kita ya sudah. Kita batasi makanan-makanan yang tadi yang pedas, yang es ya, goreng-gorengan, keripik gitu ya. Yang ketiga diabetes. Nah, kenapa sih diabetes ini sering terjadi pasca Lebaran ya? Jadi banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi karbohidrat dan gula seperti kue-kue tadi ya, bolu gitu ya. Kemudian sirup. Nah, ini jadi udah selanjutnya skitma. Nah, penyebabnya kenapa sih Lebaran banyak terjadi skitma? Kenapa tidak teratur di setelah puasa dan mengkonsumsi banyak makanan yang asam dan berat barang. Jadi lupa itu oh memang sudah konflik itu paling enggak wah itu bisa gitu ya. Salah satu penyebabnya tidak teratur. Tadi kan cemilan-cemilan banyak, jadi tidak teratur makan sehingga asam lambung berlebih. Yang ketiga itu kolesterol meningkat ya, karena banyak konsumsi lemak ya tadi udang, opor, gulai karena ada paminta ya beberapa lemak ada yang goreng baik makanan tinggi lemak ya hipertensi jantung dan stroke. Nah yang keenam yang sering terjadi karena asam urat meningkat ya. Ya, kadar asam urat meningkat, mengkonsumsi makanan yang tinggi purin, seperti jeroan-jeroan ya, ati, usus, paru, kacang, kacang ya, kacang goreng, dan emping gitu ya. Jadi makan ketupat dengan sambal goreng ati, dengan emping, wah itu sudah lengkap tuh, tinggi purin semua ya. Dan tidak mendahulukan mengkonsumsi buah dan sayur ya. Next. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah sumber-sumber yang saya kutip ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk para sahabat kita sehat bahagia ya. Terima kasih, mudah-mudahan sharing ini dapat bermanfaat ya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Teh Salma. Hatur nuhun, jazakillah khairan katsira. Ya, enggak. Eh, Terima kasih kepada sebentar ya. Sepertinya ada kendala ya, Kang Reza.
Teh Salmanya ada kendala sinyal. Ya, maaf tadi ada sinyalnya kurang, makanya saya pindah Tidak posisi. apa-apa. Siap, ya. Ya, Di sini juga ini hujan ada besar. Alhamdulillah ini udah kembali lagi, insya Allah. Koneknya Alhamdulillah. udah bagus lagi. Ini alhamdulillah ada satu pertanyaan dari Ukti ya. Kan kalau soal garam, Bu, di sini kan harus 1 sendok teh. Nah, sedangkan memasak itu kan mungkin lebih dari sendok teh ya. Masak kuah sop misalnya, atau apapun itu biasanya akan lebih dari 1 sendok teh supaya rasanya gurih. Nah, itu bagaimana ya Bu ya tipsnya supaya tetap gurih, tapi tetap memenuhi 1 sendok teh? Atau ya tipsnya singkatnya bagaimana? Iya, terima Itu kasih dan memang ini satu pertanyaan dulu katanya. ya baik. Langsung dijawab saja. Ya, jazakumullah. Ada sahabat kita sehat bahagia yang sudah sharing pertanyaan ya, betul sekali bahwa kita nih karena lidah kita sudah terbiasa ya dengan cita rasa garam gitu ya, sehingga ketika dikurangi garamnya, wah ini udah nggak terasa garam gitu ya. Jadi level lidah kita nih memang sudah dari kecil mungkin ya sudah terbiasa dengan tingkatan garam yang tinggi gitu. Sehingga ketika ada anjuran dari Kementerian Kesehatan ya melalui pedoman umum gizi seimbang bahwa konsumsi garam itu 1 sendok teh per hari ini untuk supaya sehat gitu ya. Gimana nih caranya? Nah, jadi memang kita kurangi garam pada masakan-masakan ya. Sayur misalkan sayur sup supaya gurih ya ditambahkan aja daun salam, garamnya dikit aja. Dan penyedap rasa itu sangat tinggi garamnya, jadi diupayakan tidak menggunakan penyedap rasa gitu ya. Semuanya sangat tinggi, natriumnya itu tinggi, apalagi itu bumbu bumbu mie instan. Wah, itu luar biasa, tinggi sekali itu natriumnya. Jadi Teh Salma dan para sahabat kita saat bahagia, eh, karena tadi lidah kita tuh sudah levelnya sudah terbiasa ya. Nah, kan sudah terbiasa itu ya sudah kita turunkan level level indera cecap kita supaya kita menjadi biasa dengan makanan yang tidak gurih gitu. Jadi dengan rasa alami makanan saja gitu. Jadi dicoba bertahap, insya Allah bisa. Jadi kalau mau konsumsi mie instan, aduh ini bumbunya sampai 1 bahkan ditambah lagi. Saya kemarin saya nonton berita ya di TV. Kenapa katanya kalau beli mie instan di penjual yang di luar gitu ya lebih enak, lebih gurih gitu ya dibandingkan kalau kita bikin sendiri. Ternyata memang ditambahkan lagi vetsin gitu. Jadi Ya, gurihnya tuh emang luar biasa. Jadi ya udah lidah kita tuh sudah toleransinya sudah meningkat levelnya gitu ya. Kalaupun mau ya, mengkonsumsi mie instan, kurangi hanya sedikit saja bumbunya gitu. Bahkan kalau bisa ya jangan mengkonsumsi mie instan. Udah aja nasi sedikit dan tadi buah-buahan dan sayur. Jadi insya Allah bisa, bisa. Semangat aja. Ya, gitu ya. Jajan-jajanan yang lain kan pasti gurih-gurih tuh. Keripik-keripik udah banyak ya, garamnya. Keripik-keripik gak banyak ya. Caranya kalau misalkan kita, oh nih sayur kita sudah netral rasanya. Oh berarti kita masih ada kesempatan nih makan garam misalkan dari keripik-keripik atau dari yang lainnya. Boleh sedikit aja gitu ya. Nanti boleh dicoba 1 sendok teh itu sebanyak apa sih garam yang harus kita makan di dalam makanan kita 1 hari gitu ya. Boleh dilihat nanti diukur-ukur. Oh iya di sayur 1 mangkok. Oh berarti segini nih garamnya nggak boleh terlalu asin gitu ya. Karena kalau sudah hipertensi, wah itu berat itu ininya penyembuhannya ya. Kita kehilangan efisiensi waktu, kehilangan yang lain-lain. Apalagi kalau sampai ke stroke ya. Jadi lebih baik kita preventif ya, mencegah ya ya. daripada kuratif ya, daripada harus pengobatan. Oke, gitu Teh Salma. Baik sekali Iya, pertanyaannya.
Iya, alhamdulillah sudah terjawab, yaitu caranya dengan mengurangi secara bertahap. Mudah-mudahan kita udah bisa toleransinya kembali lagi gitu lidahnya ya. Dan mungkin nanti ke anak-anak yang baru lahir juga sama, yang baru lahir atau baru Iya, MPASI juga ya, harus betul. dilatih itu ya untuk Iya, lidahnya ya, betul. biasa dengan makanan yang istilahnya mah lebih tawar kali ya, tawar mungkin ya. Betul. Tawar, Iya, ya. Makanya iya, teh sama ya anak umur sampai 1 tahun itu tidak boleh ditambahkan garam dan gula pada makanannya. Jadi iya. hanya kalau sayur tuh pakai daun salam, pakai serai, pakai jahe, pakai Nah, lada, gitu. Jadi nggak boleh ditambahkan garam, ditambahkan gula, itu nggak boleh sampai umur 1 tahun ya. Supaya anak itu yang dikenal awal itu rasa alami dari makanan kanan tersebut. kirinya. Ya. Mm-mm. Iya, itu. Eh, cukup satu saja sih pertanyaannya ya. Tidak. Oh, mungkin ada lagi yang mau bertanya secara langsung, secara live juga boleh. Silakan ditunggu. Ada dari Alhamdulillah sepertinya pada sehat-sehat gitu ya pasca Ramadan Ya, ini ya. Semuanya iya. sehat ya. Pola makannya sudah bagus. Saum Syawalnya sudah tamat, tinggal saum sunnah yang lainnya gitu ya. Eh, Sehingga semuanya sehat lah insya Allah sahabat sehat kita bahagia. Pasti sehat gitu ya dengan pola hidup yang baik. Iya, amin amin. Ini ada lagi pertanyaan ternyata, Bu. Mangga. Gimana tadi Kang Reza mau ngobrol apa? pertanyaan di chat. Gimana Kang? Di chat. Oh, ada suara saya. Oh, Ya? iya di chatnya baru ada pertanyaan ya. Di chatnya ada pertanyaan. Ini dari Pak Paris Amrullah. Mana Iya. sebetulnya yang lebih sehat, yang lebih aman antara makanan dibakar dibanding dengan yang digoreng? Ya. Jelas ya Bu Widi atau kurang? Atau mau Ya, diulang? tadi kurang jelas terdengar, Teh Salma. Ya, terpotong-potong ya. Iya, betul. Jadi bisa lihat chat ya Bu? Di chat. Ya, Oh, begini saya pertanyaannya aja. Makanan yang siap. sehat itu yang seperti apa pengolahannya? Yang dibakar, digoreng, atau dibakar, digoreng, dan udah antara dua itu aja Direbus. ya? Atau di sate kayak gitu katanya. Ya, Oke, ya. itu saja Baik, sih ya. pertanyaan. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Jazakumullah pertanyaannya sangat bagus, sangat luar biasa dan sering ya kita dihadapkan pada pilihan makanan ini. Makanan yang sehat itu yang seperti apa? Jadi yang pertama tentunya sebelum makan ya supaya makanan itu menjadi sehat, kita berdoa dulu. Ya Allah, semoga makanan yang kita konsumsi, apapun makanannya di dalam tubuh kita dilancarkan oleh Allah, di metabolisme dibantu oleh Allah menjadi sehat gitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang sehat itu yang dibakar, digoreng, direbus ya atau sate gitu ya. Nah, kalau dari segi nilai gizi itu yang paling sehat adalah direbus ya atau dikukus. Itu dari segi nilai gizinya gitu. Meskipun dari cita rasa tentunya wah kalau anak muda mah apalagi ya makanan-makanan rebus, kukus gini udah lewat aja ya. Karena biasanya tuh apa sih ramen, makanan-makanan Korea ya. Nah, jadi mohon tolong kepada para orang tua dimanapun berada disampaikan kepada putra-putrinya, zuriah-zuriahnya, janganlah mengkonsumsi makanan-makanan luar sana gitu ya. Karena kita tidak tahu komposisinya, apalagi itu makanan-makanan Korea, makanan-makanan Jepang, wah, dan lain-lain ya. Pilih makanan buatan kita sendiri atau produk-produk di antara para sahabat kita sehat bahagia. Insya Allah itu aman dan menyehatkan ya. Jadi tadi yang pertama adalah yang direbus atau dikukus ya kalau secara nilai gizi. Nah, jika digoreng, nah seperti apa? Tadi ya kalau digoreng itu kandungan lemaknya menjadi bertambah.
Kemudian apabila minyaknya menggunakan minyak yang sudah berulang-ulang dipakai, itu rantainya itu menjadi rantai panjang yang disebut dengan lemak trans ya. Nah, lemak trans ini yang menjadi pemicu radikal bebas atau bisa menyebabkan kanker, penyakit jantung ya, penyakit stroke, hipertensi ya seperti itu ya. Gitu ya. Jadi boleh sih digoreng tetapi sesekali saja dan gunakan minyaknya ya maksimal 2 atau 3 kali penggorengan. Jadi kalau sudah lebih dari itu sudah jangan dipakai gitu ya. Nah, kalau yang dibakar ini seperti apa ya? Jadi kalau dibakar, makanan-makanan dibakar terutama makanan yang mengandung protein ya, itu akan berubah bentuk, akan berubah bentuk proteinnya ya, proteinnya menjadi radikal bebas kalau dibakar gitu ya. Ya, boleh makan sate tapi sesekali, tapi tidak boleh terlalu sering gitu ya. Bolehlah bulan sekali gitu dan itu tidak banyak gitu. Tidak boleh terlalu sering karena tadi efek dari pembakaran bahan makanan sumber protein dia akan komponen kimianya akan bermutasi ya, bermutasi menjadi radikal bebas gitu. Itu makanan-makanan yang dibakar ya. Oleh karena itu ya misalkan nih kalau ibu hamil yang awal kehamilan itu tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang dibakar. Misalkan sate atau ayam bakar, ikan bakar, yaitu kalau ibu hamil pada awal kehamilan gitu ya. Karena dikhawatirkan tadi komponen-komponen kimianya dapat memicu radikal bebas yang membahayakan kesehatan janin dan kandungannya gitu. Juga bagi kita yang tidak hamil pun ya tadi ya sebaiknya membatasi makanan-makanan yang dibakar. Ya, itu cukup. Saya sama Kang Reza. Hatur nuhun, jazakumullah. Karena tadi sifat-sifat dari pembakaran itu kan ya ada karbon-karbon, nah itu pemicu radikal bebas ya. Pemicu radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker ya. Oke, kita mulai dengan makanan sehat ya, makanan yang direbus-rebus, enak ya. Paria tinggal potong-potong rebus, enak ya. Wortel potong-potong rebus, buncis potong-potong rebus ya. Kita bawa aja Ya. sebagai bekal dimanapun kita berada ya bisa dimakan, sehat lah insya Allah. Iya, mudah lagi ya Bu ya. Mudah dan Iya, murah. mudah. Iya. Mudah dan murah, Sebenarnya tidak perlu repot lagi. ya betul. Sebenarnya yang pertanyaan tadi sudah pernah dibahas juga di channel YouTube kita ini, Kita Sehat Bahagia. Boleh nanti buka link YouTube cara mengelola makanan yang sehat. Nah, itu Itu. betul teh sama ya. Siap, mangga. Ya, itu pernah dibahas. Jadi insya Allah juga makanan yang direbus seperti apa, digoreng dan dibakar. Ya betul sekali itu ya, ada radikal bebas hasil dari pembakaran itu ya, yang hitam-hitamnya itu biasanya yang menyebabkan jadi Gitu. radikal bebasnya itu ya. Ya. Padahal itu yang paling enaknya ya. Kadang itu sampai dijilat-jilat gitu ya. Iya. Bumbunya meresap dan lalu ada selanjutnya lagi pertanyaannya Bu, ternyata ini masih banyak pertanyaan yang menyusul. Iya, siap-siap. Pertanyaan dari Kang Irfan, makanan yang bagus untuk menambah berat badan itu apa? Atau pola makannya bagaimana? Ya, jazakumullah. Kang Irfan, terima kasih ya. Untuk meningkatkan berat badan. Nah, ya, jadi ternyata makanan untuk meningkatkan berat badan dan menurunkan berat badan juga sama ya, ada seninya ya gitu. Nah, kalau untuk meningkatkan berat badan, konsumsi saja sebelum tidur susu hangat
Ya, susu hangat kalau bisa susu kambing ya. Susu kambing yang hangat itu bisa cepat meningkatkan berat badan dan mengkonsumsi makanan yang yang mengandung karbohidrat ya, mengandung gula gitu ya. Misalkan madu ya, kurma ya itu sangat baik ya. Jadi kalau untuk meningkatkan berat badan itu sebelum tidur minum susu hangat boleh dicampur madu. Insya Allah cepat meningkatkan berat badan ya gitu. Kalau misalkan ini saya sudah coba nih minum susu kambing sebelum tidur, susu hangat udah dicampur madu kok tidak meningkat berat badannya. Nah, nanti bisa dicek bisa dikonsumsi kalau sekarang tuh apa kayak obat cacing ya. Jadi supaya nanti bisa mengefektifkan penyerapan di saluran cerna. Jadi karena bisa saja terjadi terkendala peningkatan berat badan karena ada investasi cacing di saluran cerna. Dan karena saat ini yang namanya cacing itu ada di mana-mana ya. Telur cacing ya ada di udara ketika kita bepergian atau apapun itu ada di mana-mana. Jadi baik selain tadi mengkonsumsi susu kambing yang hangat, minum obat cacing 3 bulan sekali. Ya, itu. Bisa lah insya Allah ya. Ya. Kalau untuk cacingan sendiri, Bu, itu ada ciri-cirinya seperti kayak perutnya kembung atau dia memang kurus aja badannya? Ya, ciri-cirinya ada investasi cacing tuh ya biasanya makannya sudah cukup, tetapi kok nggak naik-naik berat badannya. Naik berat badannya, iya Gitu. betul. Ada yang seperti itu kan. Itu ada yang karena metabolismenya memang tinggi atau kayak bawaan dari keturunan atau memang pasti Ya, cacingan gitu? Pasti ya ada banyak sih, infeksi. banyak ya, banyak faktor ya. Karena stres juga biasanya ya, karena adanya stres oksidatif jadi dapat menghambat peningkatan berat badan. Misalkan nih, secara pola makan sudah baik, terus sudah minum obat cacing, tapi kok tetap berat badannya nggak naik. Oh, ternyata secara psikologis mungkin ada stres. Nah, stresnya ini yang harus kita kendalikan gitu ya. Kita banyak berdoa, mohon kepada Allah, mohon diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, dan hidup ini kita jalani dengan penuh dinamika karena pasti setiap orang punya jalan hidup sendiri-sendiri. Dan stres ini pasti ada setiap orang gitu. Justru dengan adanya stres ini, tekanan-tekanan ini membuat kita menjadi kuat, jiwa kita menjadi kuat. Kalau kita tidak diterpa dengan tantangan-tantangan, dengan stres gitu ya, kita akan flat aja, hidup kita akan flat gitu ya. Jadi justru dengan adanya stres, kita mohon kepada Allah bisa mengendalikan stres itu. Jadi itu ya tadi pola makan diperbaiki ya, mengkonsumsi sumber protein, kemudian boleh yang manis-manis ya, kemudian obat cacing dan tadi hindari stres. Kendalikan, bukan hindari. Kalau hindari nggak bisa ya, tetapi kendalikan. Kendalikan stres itu ya sama. Iya betul, dan pola tidur juga mempengaruhi ya, kalau begadang itu Iya. bisa membuat kurus ya. Nah, betul begadang ya. Begadang. Terus enzim pencernaannya biasanya kalau anak-anak ya berat badan tidak bertambah, kenapa gitu ya. Nah, itu biasanya ada enzim-enzim pencernaan yang bisa ditambahkan, dimakan enzim pencernaan ada di apotek. Apa ya namanya saya lupa tuh dulu waktu anak-anak kecil saya pernah beli itu Lactobe namanya ya. Kalau dulu tuh Lactobe enzim Iya. pencernaan. Ini ya, itu tuh bakteri baik. Iya, bakteri baik ya. Ya. Untuk dewasa juga nanti ini ya, Kang Irfan juga insya Allah bisa ya mengkonsumsi itu, mengkonsumsi enzim-enzim pencernaan ya. Dulu sih namanya Lactobe ya, tahu kalau sekarang. Ya, Lactobe ya namanya. Biasanya buat anak yang diare. Iya, betul ya. Jadi nanti probiotik di dalam tubuhnya banyak ya. Bakteri baiknya banyak. Jadi bisa mengalahkan bakteri yang menyebabkan penyakit sehingga bisa cepat meningkat berat badannya gitu ya. Oke, itu ya.
Salma, Alhamdulillah. mangga. Iya, Ya. alhamdulillah pertanyaannya sangat ini ya, mungkin mewakili semua orang di sini gitu, semua orang sahabat kita sehat bahagia. Ada pertanyaan mungkin secara live supaya langsung disampaikan enak gitu. Kalau tidak ada, saya langsung ke resume dan nanti penutupan. Oh ya, Teh Salma, punten tadi pola makan ya untuk meningkatkan berat badan tetap harus teratur ya. Kalau pagi ya sarapan ya, kalau nggak puasa tuh Oh iya sarapan. betul. Kemudian makan siang tepat waktu, makan sore tepat waktu ya. Jadi itu nanti insya Allah sehat. Terus bisa Iya. ini ya dihitung ya berat badannya, tinggi badan, tinggi badan, ya IMT ya indeks massa tubuh ya. Iya, tumbuh. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat di dalam sentimeter ya. Iya. Kalau kisarannya 20, kalau di bawah 18 itu termasuk kurus ya. Nanti bisa dihitung aja melalui Iya. perhitungan Ada indeks sih kalau massa tubuh. tinggal search di Google Bu ya, ada ya. Ya, betul. Kalau emang pengen lihat nilai normalnya maksudnya. Jadi kurus betul. sama normal dan obesitas itu bisa dilihat dari nanti Ya. ada nilai normalnya gitu ya Bu Indeks ya. massa tubuh, ya. Dari indeks massa tubuh 18 itu. sampai 25 itu normal gitu ya. Normal. 18 sampai 25 normal. Alhamdulillah tadi pertanyaannya sudah. Terima kasih kepada sahabat kita sehat bahagia untuk pertanyaannya. Kita langsung ke resumenya saja. Jadi untuk pola makan sehat pasca Ramadan ini, dan ini tuh tidak hanya pasca Ramadan tapi sampai Ramadan lagi dan pada saat Ramadan juga ini harus dijalani gitu ya. Bagaimana isi piring kita yang harus diperbaiki, jangan hanya nasi dan lauk saja, tapi ada buah dan ada sayur. Dahulukan juga makan buah dan sayur, karena prosesnya itu lebih cepat, setelah itu kita baru makan nasi dan lauk. Lalu batasi gula, makanan gula, lalu perbanyak minum air putih, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Dan itu ya, catatan yang bagi saya juga ini catatan gitu, karena saya baru tahu juga jangan memanaskan makanan yang berlemak gitu, karena banyak kayak sop atau soto itu pasti berlemak kan kalau kita kasih daging, dan itu hanya porsi 1 hari kalau bisa. Kalau simpan di kulkas gimana Bu? Nggak masalah ya? Boleh, karena kan Dipanaskan tidak lagi melalui biasanya. proses pemanasan ya. Jadi Pemanasan, boleh iya, masaknya iya. misalkan untuk 3 hari ya. Ya misalkan kita masak apa ya, opor ya untuk 3 hari. Nah, 3 hari. kita bagi aja, masukin plastik nih untuk hari ke-1, pisahkan masukin kulkas, masukin Iya. freezer. Untuk hari kedua masukin freezer itu. Yang penting tidak Iya. dilakukan pemanasan berulang ya. Ya, panaskan pada suhu ruang kalau mau Bu ya. Jadi 1 jam, 2 jam Iya. sebelum makan, panaskan di suhu ruang, ditaruh aja gitu kan ya. Ya. Terus tidak boleh memanaskan yang berlemak tadi ya. Perbanyak konsumsi buah dan sayur supaya menghindari tadi ya sakit tenggorokan, panas dalam, itu karena kurang tadi buah dan sayur juga. Ya, melanjutkan saum sunnah setelah lebaran gitu. Karena kan sayangnya sudah dilatih selama 30 hari. Insya Allah kita jadi lebih untuk saum Senin Kamis tuh lebih mudah. Lalu melakukan aktivitas fisik dan ya itu sih ya. Dan penyakit-penyakit yang sering terjadi pasca Ramadan itu juga harus dihindari supaya nantinya kita bisa beraktivitas dengan nyaman dan mudah. Itu saja resumenya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Widi yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan yang berlipat-lipat lagi. Terima kasih kepada para sahabat kita sehat bahagia yang telah hadir. Semoga kita bisa menghadirkan kembali seminar yang lebih menarik dan atraktif lagi ya. Silakan kalau misalnya mau kasih saran buat kita dari materinya ataupun dari pematerinya. Kita tutup saja ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada ucapan, perkataan saya yang tidak berkenan. Kebenaran hanya milik Allah ya. Kalau kesalahan itu hanya milik saya pribadi ya. Wallahu alam bisawab. Hatur nuhun. Jazakumullah khairan katsiran. Semuanya sahabat kita sehat bahagia, semua sehat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Teh Salma, Kang Reza, serta para panitia, semuanya teman-teman semuanya sehat-sehat. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Enggak, hatur nuhun ya. Mohon izin live ya, Teh Salma. Ya, Bu. Ya, Jazakallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya.